Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Ustazah doakan hari ini kalian tetap sehat dan selalu semangat. Dan tidak lupa kita harus selalu berdoa agar kita segera bertemu lagi di sekolah. Hari ini Ustazah akan memasuki tema 2, subtema 2, pembelajaran 3 dan 4 muapel yang sama, yaitu PKN dan IPS. Sebelum kita memasuki materi hari ini, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oh iya, Ustazah lupa. Sebelum kalian memulai pelajaran hari ini, pastikan kalian sudah mandi, sudah sarapan, dan sudah melaksanakan sholat duha dan hajat. Ke muapel PKN tetap sama. Minggu kemarin Ustazah menerangkan tentang tanggung jawab. Nah, hari ini tujuan kita yaitu makna hak dan kewajiban serta menyebutkan contoh hak dan kewajiban. Hak adalah segala sesuatu yang kita terima setelah melaksanakan kewajiban. Jadi hak itu sendiri sudah alami kita terima, sudah mutlak kita terima setelah kita melaksanakan kewajiban kita. Contoh yang satu, hak kita sebagai anggota keluarga, yaitu mendapatkan kasih sayang, mendapatkan perhatian, dan mendapatkan pendidikan yang layak. Yang kedua, hak kita sebagai siswa di kelas, mendapatkan pendidikan, mendapatkan hak bermain, dan mendapatkan kasih sayang guru. Yang ketiga, hak sebagai siswa di sekolah, sama hak mendapatkan pendidikan, mendapatkan kasih sayang, dan mendapatkan perlindungan. Yang keempat, hak sebagai warga desa, yaitu mengembangkan kemampuan kita di masyarakat, mendapatkan perlindungan keamanan, dan mendapatkan informasi pembangunan. Nah, kalian lebih sering di rumah. Jadi, kalau kalian di rumah, hak kalian adalah mendapatkan kasih sayang, mendapatkan perhatian, dan mendapatkan pendidikan yang layak. Nah, sebelum kita mendapatkan hak, kalian harus melaksanakan kewajiban dulu. Nah, apa kewajiban itu? Adalah sesuatu yang wajib dan mutlak untuk kita laksanakan. Contoh 1, kewajiban kita sebagai anggota keluarga, menghormati orang tua, menuruti nasihat orang tua selama tidak menyimpang. Nah, setelah kita melakukan kewajiban kita sebagai anggota keluarga, nanti kalian mendapatkan hak kalian, yaitu kasih sayang dari orang tua. Nah, jangan harap kalian mendapatkan kasih sayang orang tua kalau kalian tidak menghormati orang tua kalian dan tidak menuruti apa yang dikatakan orang tua kalian. Yang kedua, hak kewajiban sebagai siswa di kelas, mematuhi tata tertib kelas, menjaga keamanan kelas, menjaga kebersihan kelas. Nah, setelah kalian melakukan kewajiban kalian di kelas, kalian dapat mendapatkan kasih sayang dari guru. Itu hak kalian. Yang ketiga, kewajiban sebagai siswa di sekolah, mematuhi tata tertib sekolah, menghormati guru, menjaga kebersihan sekolah. Yang keempat, kewajiban sebagai warga desa, yaitu mematuhi peraturan yang berlaku di lingkungan masyarakat. Contohnya, kalau kalian ada tamu, kalian harus
lapor kepada Pak RT. Kedua, tertib dan tidak mengganggu orang lain saat mereka bermain. 3. Menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Nah, itu tadi hak dan kewajiban kalian. Ustazah ulangi ya. Apakah hak itu? Hak adalah sesuatu yang sudah wajib kalian dapat setelah kalian melakukan kewajiban. Sedangkan kewajiban itu sesuatu yang wajib dan mutlak untuk kalian laksanakan. Selanjutnya kita ke muapel IPS. Nah, di minggu kemarin Ustazah sudah menjelaskan tentang jenis-jenis usaha yang dilakukan oleh warga Indonesia sesuai dengan kondisi geografis negara Indonesia. Nah, sekarang tujuan pembelajaran kita menganalisis jenis-jenis usaha ekonomi yang dikelola sendiri maupun kelompok. Nah, kita ke jenis usaha ekonomi yang dikelola sendiri dulu ya. 1. Usaha pertanian. Nah, sebagian besar usaha pertanian ini dikelola secara perorangan. Usaha ini memiliki modal terbatas. Lahan yang digarap petani biasanya terbatas, lahan persawahannya dan tegalan. Namun ada juga usaha pertanian yang dilakukan secara besar-besaran, tetapi tetap termasuk dikelola sendiri karena lahannya adalah milik orang itu sendiri. Yang kedua, usaha perdagangan. Nah, di minggu kemarin Ustazah sudah menjelaskan perdagangan itu ada pedagang kecil, pedagang sedang. Nah, yang dikelola sendiri ini usaha perdagangan kecil dan sedang. Contohnya yaitu pedagang asongan, pedagang keliling, pedagang kaki lima, dan pedagang sayur seperti yang terdapat di gambar ini. Yang ketiga adalah usaha jasa. Nah, di sini jasa adalah yang dilakukan menggunakan kemampuan orang itu. Contohnya seperti kalian lihat itu adalah usaha bengkel. Nah, itu termasuk keterampilan orang itu sendiri. Ada lagi yaitu usaha potong rambut, usaha fotokopi, atau usaha penjual pulsa dan lain sebagainya. Yang keempat adalah industri kecil. Nah, industri kecil ini biasanya yang dikelola di industri rumahan. Seperti yang tampak di contoh itu, yaitu contohnya pembuatan anyaman. Nah, ada lagi pembuatan keramik, pembuatan souvenir, dan pembuatan mebel. Ke jenis usaha ekonomi yang dikelola kelompok. Di sini ada firma, yaitu usaha ekonomi yang bersama yang didirikan oleh sekurangnya 2 sekutu. Nah, 2 sekutu ini adalah orang-orang yang saling kenal satu dengan yang lain. Setiap anggota firma ini memiliki hak untuk bertindak atas nama firma. Yang kedua, persekutuan komanditer atau CV. Jadi CV ini didirikan oleh sekurangnya 2 orang yang menyetorkan modal. Nah, di CV ini terdapat 2 jenis sekutu, yaitu sekutu aktif dan sekutu pasif. Sekutu aktif sebagai investor dan pengelola, sedangkan sekutu pasif berperan sebagai investor tanpa terlibat dalam pengelolaan CV.
Yang ketiga ada perseroan terbatas atau PT. Nah, PT ini usaha bersama yang modalnya berupa kumpulan saham. Nah, kepemilikan saham ini akan memperoleh keuntungan. Bagi perseroan yang ingin mengembangkan dan memperluas usaha, sahamnya dapat diperdagangkan di pasar modal. Jadi saham ini bisa diperdagangkan di pasar modal. Yang ketiga, badan usaha milik negara atau BUMN, yaitu sebuah perusahaan yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh negara. Contohnya seperti yang dicontohkan Ustadz dari minggu kemarin, yaitu PT Pertamina, PT Freeport. Nah, itu badan usaha milik negara. Yang kelima, yang terakhir ada koperasi. Nah, koperasi ini yaitu usaha bersama yang bertujuan mensejahterakan anggotanya yang berasaskan kekeluargaan. Nah, koperasi pertama kali dikembangkan oleh Dr. Andes Muhammad Hatta. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian, koperasi ini badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Bentuk-bentuk koperasi di Indonesia yaitu sebagai berikut. 1. Koperasi konsumsi. Koperasi konsumsi ini yaitu usaha bersama yang menyediakan berbagai barang konsumsi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Contohnya beras, gula, minyak, sabun, dan lain-lain. Yang kedua, koperasi simpan pinjam, yaitu usaha bersama yang menyediakan layanan simpan dan pinjam. Nah, di sini koperasi ini biasanya menerima simpanan dari anggotanya dan uang yang terkumpul dapat dipinjamkan kepada anggota yang lainnya yang ingin meminjam uang tersebut. Yang ketiga, koperasi produksi, yaitu usaha bersama yang menyediakan bahan baku produksi dan menyalurkan hasil produksi anggotanya, seperti produsen atau pengusaha. Yang keempat ada koperasi jasa. Di sini koperasi jasa yaitu usaha bersama yang menyediakan layanan atau jasa tertentu. Contohnya koperasi angkutan. Nah, yang kelima ada koperasi serba usaha, yaitu usaha bersama mengelola berbagai jenis usaha. Biasanya kalau di desa itu ada yang namanya koperasi unit desa. Usaha industri itu dapat dikelompokkan menjadi 1. Produksi. Apa itu produksi? Produksi adalah kegiatan menghasilkan barang. Nah, orang yang melakukan kegiatan produksi disebut produsen. Kita lihat selanjutnya ada distribusi, adalah kegiatan menyalurkan hasil produksi. Orang yang melakukan kegiatan ini disebut distributor. Selanjutnya ada konsumsi, adalah kegiatan menggunakan barang. Orang yang melakukan kegiatan konsumsi ini disebut konsumen. Ini contoh dari produksi. Kita lihat di dalam pabrik ini banyak sekali penjahit yang memproduksi baju. Contoh dari distribusi. Nah, bapak ini menyalurkan dari pabrik ke toko-toko kecil atau ke Alfamart, ke Indomaret, barang-barang yang sudah tersedia.
Yang ketiga ini konsumsi. Nah, dapat kalian lihat di sini ada ibu-ibu yang membeli baju di pasar. Nah, ini adalah kegiatan konsumsi. Penjelasan dari Ustazah di tema 2 PB 3 dan 4 pada subtema 2 ini kita simpulkan lagi. Nah, di pertama di muapel PKN kita ada hak dan kewajiban. Apakah hak itu? Hak adalah sesuatu hal yang harus mutlak kita dapatkan. Nah, sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang mutlak harus kita lakukan. Nah, yang kedua, di muapel IPS kita sudah mempelajari tentang usaha perseorangan atau kelompok. Nah, di sini juga dijelaskan Ustazah tentang kegiatan ekonomi, yaitu produksi, kegiatan membuat sesuatu barang, distribusi, kegiatan menyalurkan barang, dan konsumsi, kegiatan menggunakan barang. Orang yang melakukan kegiatan produksi disebut produsen, sedangkan orang yang melakukan kegiatan distribusi disebut distributor, dan sedangkan orang yang melakukan kegiatan konsumsi disebut konsumen. Itu tadi penjelasan dari Ustazah hari ini. Terima kasih atas waktu kalian. Semoga kita tetap diberikan kesehatan oleh Allah dan selalu semangat dalam belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat anak-anak, selamat belajar.